Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi berikutnya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kapan suatu himpunan S itu atau himpunan alas S merupakan X sederhana atau Y sederhana. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menyelesaikan integral ganda untuk suatu fungsi fx, y jika alas S-nya berbentuk X sederhana atau Y sederhana. Nah, pada penjelasan mengenai S merupakan Y sederhana, kita menggunakan gambar ini, ya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa S ini, jika ini adalah S merupakan Y sederhana. Kalau saudara masih lupa, bisa diputar lagi video yang tadi, ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan integral ganda suatu fungsi fx, y dengan alas S dengan SY sederhana? Caranya adalah kita hitung integral ganda dari fungsi fx, y. Y sederhana, berarti di sini kita tulis dy dx. Y sederhana berarti yang terlebih dahulu adalah dy. Artinya apa? Fungsi itu terlebih dahulu kita integralkan terhadap y. Ya, setelah itu baru diintegralkan terhadap x. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Terlebih dahulu kita harus menentukan batas untuk si y. Batas fungsi ini untuk si y. Nah, apa batasnya? Berarti kita lihat fungsi si S ini berbatas di mana di Y. Berarti di Y dia berbatas di sini. Ini yang jadi batas bawah. Batas bawahnya berapa ini? Y sama dengan berapa? Kita tidak bisa menentukan dia Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, atau angka yang jelas berapa. Tapi ini adalah merupakan kurva. Jadi batas bawahnya itu berupa persamaan kurva. Apa persamaan kurvanya? Persamaannya adalah Y sama dengan Pi1X. Berarti batas bawahnya adalah Pi1X. Ya. Dan batas atasnya apa? Batas atasnya adalah kurva yang ini. Ya, batas atasnya adalah kurva yang di atas. Apa persamaan kurvanya? Pi2X, berarti batas atas untuk Y adalah Pi2X. Nah, setelah itu baru kita tentukan batas untuk Y, D untuk X maksudnya. Ya, kita lihat batas untuk X apa? X-nya di sini. X berapa ini yang di sini? X sama dengan A. Berarti batas bawahnya adalah A. Batasnya apa? Batas atasnya adalah garis ini. Garis apa itu? Garis X sama dengan B. Oke. Paham? Jadi jika si S itu merupakan Y sederhana, maka integral ganda fungsi fx, y itu bisa kita tulis ini. Integral ganda fx, y dy dx. Y sederhana, dy dulu. Setelah itu baru dx. Ya, oke. Bagian dalam, kalau untuk kurva yang seperti ini, batas bawah dan batas atasnya adalah berbentuk persamaan kurva. Bagian luar, batas untuk si X, ini adalah fix angkanya A sampai B. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke sini. Jika S ini sekarang merupakan X sederhana. Ini S. Nah, integral ganda fx, y dengan alas S yang merupakan X sederhana itu adalah integral ganda fx, y X sederhana. Berarti di sini dx dy.
Berarti yang pertama kali kita integralkan itu adalah kita integralkan fungsinya terhadap X. Ya. Nah, apa batas integralnya? Batas integralnya itu adalah batas X. Berarti kita lihat di X. Di mana dia? Di X itu kan dia di sini. Berbatas bawah dengan kurva ini. Apa ini? Eta 1Y. Batasnya atasnya apa? Batasnya adalah sebelah kanan. Jadi apa ini? Eta 2Y. Ya, eta 2Y. Nah, batas untuk Y-nya yang mana? Ini dia. Ini apa ini? Y berapa ini? Ini adalah Y sama dengan C. Nah, kalau batasnya yang mana? Y sama dengan yang mana? Y sama dengan, ini batas atas. Y sama dengan D. Ya, paham kira-kira? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, nah, kalau saudara ragu, apa yang harus dilakukan? Kalau saudara ragu, jika kita ingin menentukan integral ganda fungsi fx, y dengan alas S, baik dia y sederhana ataupun x sederhana, ada triknya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah jika si S-nya merupakan y sederhana, sama halnya seperti cara kita memeriksa dia S itu merupakan y sederhana atau tidak, kita buat garis sejajar y. Ya, nih garis sejajar Y. Nah, ya, kita tetap membuat ini integral ganda fx, y dy dx. Sekarang, garis sejajar ini berguna untuk menentukan batasnya. Batas dari si Y. Batas dari si Y ini biasanya, batas yang pertama ini biasanya yang sering mahasiswa ragu menentukan. Ya, nah batas Y ini apa? Tadi kita sudah muat garis sejajar Y. Nah, paling bawah itu, ini dia, titik yang paling bawah di garis itu, tapi mengenai dua kurva ini adalah ini. Ini berapa titiknya? Berapa nilainya? Kan kita tidak tahu, tidak bisa kita tentukan. Jadi, bergantung kepada yang mana? Bergantung kepada si X. Si X-nya pun yang di sini tidak diketahui pula apa. Jadi apa? Ini adalah titik yang ada di kurva P1X. Makanya kita tulis di sini P1X. Nah, paling ujung, yang terakhir, paling atas, garis ini mengenai kurva ini. Kurva ini, titik ini, berapa nilai Y-nya? Tidak bisa kita tentukan dengan pasti. Tapi titik ini ada di P2X. Makanya kita tulis bagian atasnya adalah P2X. Nah, untuk batas X, ini tidak susah. Kita tinggal melihat X itu garisnya lurus aja. Garis lurus berarti apa? Untuk Y manapun, nilai X-nya sama dengan A. Y yang di sini nilainya A, Y yang di sini nilainya juga A. Y yang di sini X-nya juga A, jadi batas bawahnya adalah A. Untuk batas atas, X-nya apa? Yang garis ini. Garis ini apa ini? Garis X sama dengan B. Untuk titik yang di sini, Y-nya ini, X-nya ini. Untuk titik yang di sini, Y-nya ini, X-nya selalu B. Jadi, batasnya atasnya adalah B. Nah, itu dia triknya. Nah, jika S-nya merupakan X sederhana, bagaimana triknya? Kita buat garis sejajar X. Nah, ini garis sejajar X. Berarti X ini menyentuh, kalau kita bikin grafik itu dari kiri ke kanan. Kita bikin kurva atau garis dari kiri ke kanan.
Berarti X yang paling kecil, X yang paling kecil atau Y yang paling kecil. Kalau di sini adalah X yang paling kecil. X yang paling kecil yang mana ini? Yang nih, titik nih. Pertama kali, kurva yang pertama kali mengenai yang kita buat garis adalah di sini. Ini titik ini ada di kurva yang mana? Kurva Pi1Y. Nah, kemudian ujung garisnya mana? Di sini. Mengenai kurva apa? Kurva Pi2Y. Ya, oke. Nah, kalau menentukan batas Y ini sudah tidak susah. Batas Y apa? Y berapa maksudnya? Berarti Y berapa? Y yang di sini. Berarti Y sama dengan C, kita tulis C. Dan Y yang di sini, Y sama dengan D, kita tulis D. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Setelah ini kita akan melihat contohnya. Dan untuk bagian ini saudara bisa lihat di slide 5 dan 6.